Hai, video kali ini akan membahas tentang revolusi industri 4.0 di internasional. Definisi Industri 4.0. Definisi mengenai Industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman dan Angela Merkel, 2014, berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Slendal 2015 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011, Kagerman 2011. Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut High-Tech Strategi 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur, HANG 2013. Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart Industry, atau Advanced Manufacturing. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Strategi yang perlu dilakukan demi menghadapi revolusi Industri 4.0. 1. Peningkatan barang dan material. Strategi pertama yang diperlukan demi menghadapi revolusi Industri 4.0 adalah dengan cara peningkatan barang dan material. Teknologi internet membuat batasan-batasan antar negara seakan menghilang. Saat ini, Anda dapat membeli barang antar negara dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menghadapi Industri 4.0 perusahaan harus melakukan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, peningkatan dari sektor teknologi juga dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. 2. Penggunaan Internet of Things. Teknologi internet terus meningkat, hampir setiap industri sudah menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dan diharapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robots, cybersecurity, cloud, dan augmented reality. Perusahaan harus membangun proses IT yang pintar untuk dapat mengelola sistem yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Selain dapat mengoptimalkan pekerjaan, teknologi internet juga akan mampu menghemat biaya produksi. 3. Membuat aturan dan kebijakan baru. Setiap perusahaan tentu memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing yang memiliki proses yang berbeda-beda. Penggunaan teknologi internet tentu akan membuat alur pekerjaan menjadi berbeda. Perusahaan harus membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan pengaplikasian teknologi internet. Beberapa aturan dan kebijakan yang biasanya diubah adalah kebijakan dalam suplai bahan baku, pembagian tugas kerja, dan memastikan karyawan mengerti tentang cara penggunaan teknologi yang perusahaan miliki. Kesiapan pengusaha hadapi revolusi Industri 4.0. Melalui Industrial 4.0, pemerintah mengharapkan para pengusaha di Indonesia bisa melakukan self-assessment untuk mengukur bagaimana kemampuan mereka menghadapi revolusi Industri 4.0. Pada bulan April tahun 2019, Kementerian Perindustrian sempat menggelar Indonesia Industrial Summit 2019 dengan tema Implementasi Making Indonesia 4.0 menuju negara 10 besar ekonomi dunia. Acara tersebut dihadiri oleh 328 perusahaan industri dari berbagai bidang yang kemudian melakukan self-assessment. Hasil self-assessment saat itu juga divalidasi oleh tim juri yang terdiri dari perwakilan Kemenperin, McKinsey & Company, SAP Indonesia, Microsoft Indonesia, akademisi Universitas Diponegoro, dan PT Schneider Electric Indonesia.
Dari jumlah perusahaan yang hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin menegaskan bahwa Indonesia cukup siap bertransformasi menuju Industri 4.0. Pada bulan Oktober tahun 2019 Kementerian Perindustrian mengeluarkan data terkait kesiapan pengusaha hadapi revolusi Industri 4.0. Data tersebut menunjukkan 5 sektor prioritas yaitu tekstil, makanan dan minuman, kimia, elektronika, dan otomotif sudah mendekati level 2 dan level 3. Di antara 5 sektor tersebut, industri tekstil menempati peringkat pertama sebagai sektor paling siap menghadapi Industri 4.0. Kementerian Perindustrian, 12 negara sepakat era Industri 4.0. Negara-negara di Asia Pasifik semakin memberikan perhatian yang serius untuk memasuki era revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk saling memperkuat dan melengkapi melalui pelaksanaan program regional yang strategis dengan membawa kesejahteraan ekonomi bersama. Usai membuka Regional Conference on Industrial Development atau RCID, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto percaya bahwa transformasi terhadap Industri 4.0 akan membawa ke model bisnis baru pada industri manufaktur yang dapat memberi daya saing dan nilai tambah yang lebih tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dan United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO ini berlangsung pada tanggal 8-9 November tahun 2018. Konferensi ini dihadiri para perwakilan dari 12 negara di kawasan Asia Pasifik, antara lain Bangladesh, Bhutan, Jepang, Kamboja, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Timor Leste, dan Vietnam. Salah satu programnya adalah Capacity Building. Misalnya, dari negara lain nanti ada yang ikut pelatihan di Indonesia, mereka melihat langsung industri yang menjadi pilot project di dalam Making Indonesia 4.0. Jadi kita sharing pengalaman dan kebijakan Indonesia tentang penerapan Industri 4.0. Revolusi Industri keempat, akhir dari buruh di seluruh dunia. Perkembangan robotika dan kecerdasan buatan memicu revolusi industri keempat yang menggeser tatanan sosial dan hubungan interpersonal. Di sekolah, dunia kerja, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Pemakaian gawai menjadi umum, bahkan cenderung didorong agar tidak tertinggal dengan informasi yang terus muncul. Negara dan individu sama-sama mencari cara untuk tetap relevan di dunia yang semakin menghilangkan sekat-sekat dan serba instan serta otomatis. Pada 2016, World Economic Forum atau WEF mencanangkan istilah revolusi industri keempat untuk menandai perubahan besar-besaran dalam cara manusia hidup. Bentuk komunikasi dan interaksi sosial mulai banyak dibantu oleh alat, seperti smartphone dan proyektor. Di tengah integrasi robot dan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, buruh kasar mengalami dampak signifikan. Kelas buruh harus mampu mengembangkan kreativitas dan komunikasi manusia, human communication, agar tidak tergerus arus perubahan revolusi industri keempat. Tidak ada aktor yang benar-benar siap dengan revolusi industri keempat. Peningkatan kemampuan manusia merupakan tugas individu dan masyarakat agar dapat bertahan dan berkembang di dunia yang berubah. Era revolusi industri 4.0 teknologi tentukan daya saing internasional. Menurut Su Hsien Liao, industri 4.0 adalah tantangan dari berbagai negara karena semua bergantung kepada teknologi yang nantinya akan mempermudah dalam akses seperti akses data, akses internet, dan lain-lain. Yang dipertanyakan, bagaimana dengan 2025? Apakah manusia masih dapat bekerja setelah adanya teknologi? Revolusi industri 4.0 akan menjadi era yang sangat perlu diperhatikan saat ini, itu mulai dari sumber daya manusia yang nantinya akan fokus terhadap sektor dan bidang masing-masing dan mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik.